siang untuk sahabat-sahabatku sebagai pejuang pakaian itu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya dan hari-hari besok akan lebih baik dari hari ini. Untuk pakaian thrifting sendiri sekarang kita ada beberapa item, bisa beberapa item untuk teman-temanku yang mau order mengenai item pakaian thrifting, tinggal tentukan aja itemnya apa. Karena jenis item pakaian thrifting itu banyak banget, mulai dari atasan, bawahan, anak-anak, dia ada tergantung kita pakainya kemana gitu. Kita lihatkan beberapa item di sini ada MGP, anjing biru laki-laki, ada juga kaos kobong cowok lengan pendek yang warna hitam, ada kaos cewek lengan pendek, dan ada dress chiffon, dress cotton, itemnya masih ada. Untuk jenis item yang harus dikelola untuk pemula, semua item itu bisa dikelola, tapi alangkah baiknya kalau kita kelola, carilah HPP-nya tuh yang angkanya itu notabene di ini HPP-nya di yang murah gitu, yang 7.000, 8.000 gitu. Karena apa? Karena dengan HPP-nya murah, kita akan lebih enak buat mencari pasarnya gitu kalau pemula. Nanti kalau kita udah biasa, udah tahu cara pengelolaannya, baru kita pindah ke item lain juga nggak apa-apa. Karena apa? Di thrifting ini semua ilmunya sama gitu. Jadi jenis apapun, item apapun, sistemnya sama cara pengelolaannya itu. Kita bisa, setelah kita mau mengubah, misalkan ya barang A, B dan C-nya. Nah, nanti kita tetapkan harga di barang A, tetapkan harga di barang B, tetapkan harga di barang C. Kita atur struktur harganya. Nanti setelah itu sama yang item-item lain juga begitu dia kak. Semua item juga begitu. Barang A, barang B, barang C itu harus kita pisahkan nih. Dan untuk teman-teman yang mau usaha thrifting ada usaha yang makin hari itu makin kayak makin ini meluas gitu. Dengan mungkin begitu banyaknya permintaan orang-orang, karena di thrifting ini juga pakai itu orang bisa mendapatkan dari kalangan manapun, orang bisa mendapatkan barang brand sekalipun dengan harga yang terjangkau gitu. Bahkan orang kerja harian pun bisa membeli bahan thrifting ini, yang brand-brand pun bisa, karena memang harganya itu masih bisa dijangkau. Dan thrifting sendiri, dia itu selalu mengikuti perkembangan model, perkembangan fashion. Jadi apa yang setiap tahun itu dia berubah-ubah fashionnya, berubah-ubah modelnya. Jadi buat teman-temanku, baik kali untuk kalian yang mau usaha thrifting, jangan takut barang yang nggak laku, karena barang ini selalu mengikuti perkembangan model fashion yang ada. Ya, kita tentukan aja jenisnya apa gitu, dan kita hitung mengenai HPP-nya. Untuk mengetahui HPP ya tadi, kakak tanyakan kepada penjualnya berapa harganya dan berapa estimasi isinya. Nanti dibagikan untuk mengenai HPP-nya. Tetap nanti barangnya dipisahkan, barang kualitas A, B dan C harus dipisahkan, karena barang A itu harus menaikkan profit harga penjualan. Dan barang B juga begitu. Dan barang C mungkin sebagian sisa dari untung. Sekarang juga item thrifting ini itu udah banyak orang yang mulai usaha, dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu yang kemarinnya dulu hanya ibu rumah tangga, sekarang udah mulai usaha thrifting. Ini juga bagus tuh untuk ibu-ibu yang dulunya tuh bingung mau bantu suami tapi bingung mau usaha apa gitu, mau kerja apa, sementara kerjaan sekarang memang lagi sulit. Nah, Anda bisa dapatkan usaha thrifting ini, dan usaha thrifting ini nggak harus mempunyai modal yang mahal, karena HPP harganya itu tergantung dari basisnya, tergantung dari itemnya gitu. Ada item anak-anak itu ada harga 3 juta, 4 juta gitu, ada kaos cewek dengan panjang itu harga 3 jutaan. Jadi nggak harus kita tuh mempunyai modal banyak dalam usaha thrifting ini gitu. Seseorang setelah membangun thrifting ini, mereka tuh bagaimana agar usaha ini bertahan lama gitu. Makanya seseorang pengusaha itu mereka tuh mempunyai strategi masing-masing dalam perihal masalah strategi pemasaran tadi gitu. Jadi makanya harus benar-benar kita atur strukturnya gitu, masalah pemasarannya, manajemennya juga harus kita atur, jangan sampai keuangan itu tuh berantakan. Kenapa? Kalau keuangan berantakan, otomatis bisnis itu kemungkinan besar akan gagal gitu lah kak. Dan usaha thrifting ini mau item apapun, kita bisa mendapatkannya, mau item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, itu semua ada di Indonesia. Seperti inilah, thrifting itu adalah pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, ada dari negara Jepang, negara Cina, dan negara Korea gitu. Dan kita sebagai penjual thrifting menerima barangnya sudah bentuk seperti barang ini. Kita sebagai penjual hanya mengetahui untuk itemnya, tidak mengetahui untuk mengenai brand atau apa. Tapi kita bisa pastikan thrifting ini 80%-nya bisa diolah kan? Jadi jangan takut dalam thrifting. Dan thrifting juga saya berani bilang kalau thrifting ini usaha yang tingkat kerugian itu minim kan.
Kenapa saya bilang itu? Ini adalah pakaian fashion. Nah, fashion yang selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengikuti perkembangan model. Dan setiap tahun itu harus selalu berganti model. Gitu. Dan harganya itu memang masih bisa dijangkau semua kalangan gitu. Makanya dia mungkin tingkat lakunya lebih banyak karena dia tuh semua kalangan itu bisa memilikinya gitu. Karena harganya mungkin masih bisa kita jangkau kawan-kawan. Dan usaha thrifting ini juga usaha yang saya bilang itu usaha yang di sisi lain kita tuh keuntungan, di sisi lain juga usaha di mana usaha ini menciptakan satu chemistry. Chemistry-nya itu ya tadi saat kita mulai usaha, ya kita tuh selain mendapatkan uang, kita tuh ada ikat greget dalam usaha thrifting ini. Kenapa? Karena di saat saya membuka satu bar dulu, saya tuh mau cepat-cepat selesai. Apalagi di saat saya melihat satu brand dalam bar ini, saya mau cepat selesai agar saya bisa memisahkan untuk kualitas A, B, dan C-nya, agar saya bisa menentukan harganya gitu. Dan perbedaan juga, ada juga yang tanya masalah perbedaan. Apa sih bang perbedaan paket usaha dan berbalan? Tentunya itu ada perbedaan masing-masing, ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Di bar itu keunggulannya barangnya utuh kan. Jadi akan beli bar walaupun dengan harga budget yang lebih mahal, itu barangnya utuh. Sementara kalau beli paket usaha, itu barang nggak utuh lagi gitu, walaupun dapat dengan harga yang murah gitu. Tapi jelas kuantitinya nggak sebanyak di bar ini. Makanya kalau untuk pemula, saya sarankan alangkah baiknya memilih bar dulu gitu. Karena bar ini masih kebutuhannya, kita masih dapat barang jackpot di sana, kita masih banyak barang-barang kepala gitu. Sementara kalau thrifting itu minim dari barang-barang kepala. Biasanya barang jackpot itu udah diambil kak. Dan bar ini juga, gimana sih bang agar membeli barang bagus dan bar ini? Pertama, perhatikan dulu pedagangnya, pastikan pedagangnya benar-benar real, benar-benar amanah gitu. Makanya boleh dicek testimoni asli dia, dan juga cek segel kawatnya kak, mengenai segel kawat. Segel kawat itu adalah hal yang juga salah satu menjamin agar keutuhan barangnya gitu. Pastikan segel kawat ini belum dibuka. Karena apa? Kalau segel kawatnya sudah dibuka, otomatis barang bagusnya itu nggak ada lagi. Gitu. Yang kedua, pastikan grade-nya. Karena ada beberapa brand bal yang itu mempunyai dua grade 1 dan grade 2 gitu. Pastikan kita mengambil grade 1-nya karena itu juga bagus buat pemula. Grade 1 atau cream itu akan lebih bagus buat pemula. Gitu. Dan untuk pemula juga boleh ambil 1-2 bal dulu itu untuk pemula. Nanti setelah berkembangnya usaha kita ini baru coba ambil yang agak banyak juga, itu juga bagus akan. Thrifting ini akan nggak usah capek-capek dalam memasarinya, akan tinggal tentukan aja sampai pasar di mana. Dan usaha ini juga udah kemana-mana gitu, bahkan udah ke Papua, udah sampai ke Aceh, kemana-mana. Kalau dari Sabang sampai Merauke dia udah ini. Masalah pengiriman juga begitu, nggak usah bingung masalah pengiriman, sudah terbiasa ngirim barang ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan apabila teman-teman masih bingung juga akan menentukan penjual mana yang amanah, kawan-kawan itu bisa meluangkan waktu untuk langsung survei ke kediaman penjual tersebut. Pastikan memang penjualnya itu benar-benar amanah gitu. Di thrifting ini, kawanku bisa mendapatkan double keuntungan gitu. Asalkan kawanku manajemennya benar dan juga cara pemasaran benar. Jangan takut barang yang setelah kita tetapkan harga, jangan takut barang yang nggak laku gitu. Karena barang ini memang harus peminatnya. Thrifting adalah kota fashion, dimana kita bisa bilang karena apa? Thrifting ini ada mengikuti fashion perkembangan model yang ada gitu. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun ke tahun itu selalu berganti. Dari fashionnya selalu berganti. Jadi sangat memungkinkan ya buat pengusaha yang mau usaha thrifting ini untuk bertahan nama gitu. Makanya seseorang setelah bertahun usaha thrifting, mereka tuh nggak ada yang istilahnya itu buka 1 dan nggak buka lagi, nggak ada. Mereka buka 1 dan buka 2, buka 3, buka 4 gitu. Jadi mereka tuh berlipat-lipat. Jadi usaha thrifting ini juga enak banget tuh masalahnya. Kita tinggal pisahkan cara menolaknya gampang. Kita pisahkan barang A, barang B, dan barang C. Masih bingung dengan masalah perpisahan? Boleh hubungi penjualnya langsung. Tanyakan sama mereka, bisa nggak bantu saya untuk sortir barang untuk kualitas A, B, dan C-nya gitu. Biasanya penjual itu pada tahu karena sebagian besar notabene dari penjual pakaian thrifting itu adalah seorang yang pengecer terdahulunya kak. Dia mengecer 1-2 baru dia bisa jual banyak. Ini makanya dikit banyaknya dia ada ilmunya. Kakak bisa tanyakan kepada penjualnya langsung, atau mungkin kakak bisa telepon dia tanyakan bagaimananya gitu.
Dan nanti ini juga trik agar tidak tertipu. Sekarang market dari oknum-oknum itu, selain dari pemula, itu juga ada orang-orang yang biasa buka file, orang-orang yang fanatik sama satu brand, orang-orang yang selalu fanatik sama satu kode. Itulah market mereka. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan brand bulk atau kode bulk, itu akan merangsang oknum untuk masuk gitu. Jangan sampai kita menanyakan kode atau brand bulk, itu akan merugikan kita sendiri. Lebih baik kita tanyakan itemnya gitu. Karena kode dan brand itu, maka saya jelaskan kembali berkali-kali, kode dan brand itu tidak menentukan barang jelek atau bagusnya. Kode adalah pertanda sebuah karung, brand adalah pertanda sebuah item. Nah, dari hal itu maka harus benar-benar bijak dalam melakukan tindakan. Jangan sampai kakak membeli kaos oblong isinya itu kaos anak-anak, jangan sampai kakak beli jersey sport isinya itu lucu-lucu, jangan sampai. Makanya alangkah baiknya kita tuh melakukan video call terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi payment pembayaran. Jadi pastikan barang yang di karung kemas itu dan barang yang naik ke mobil yang ekspedisi itu sesuai barang yang dia kemas. Jangan sampai agak beli dari sipon yang dikemas itu adalah barang pakai anak atau ruca-ruca, itu akan merugikan kakak. Dan ciri-ciri juga, gimana sih bang agar nggak mendapatkan barang repeat tadi? Salah satunya itu, kakak harus cari toko-toko yang benar-benar amanah, yang benar-benar akan bisa percaya dan akan fokus ke toko tersebut. Walaupun terkadang toko yang nggak ada di barangnya, akan bisa minta bantuan dia untuk mengecek barangnya atau mencarikan barangnya. Itu akan lebih baik daripada kita langsung berpindah-pindah orang gitu. Juga yang kedua, dan setiap orang memulai usaha, mereka tuh mau usaha itu berpanjang lama. Tiada orang yang mulai usaha, mereka nggak ada yang berpikir usahanya bagaimana sih biar bertahannya sebentar ya. Orang tuh mau bertahan lama dan itu membutuhkan perencanaan kan. Terkadang kegagalan dalam suatu bisnis bukan karena produknya jelek, tapi tadi karena kurangnya perencanaan, kurangnya strategis, keuangan berantakan, nggak mempunyai mental. Nah, kita bisa pelajari 4 itu, kita bisa bentuk 4 itu dulu sebelum kita mulai bisnis agar kemungkinan gagal itu akan lebih kecil dan akan kemungkinan besarnya itu akan berhasil. Kita pelajari 4 dulu. Cara-cara belajar gimana? Fokus satu item, dan kita dulu satu item sampai benar-benar kita menguasai item tersebut. Kemana kita harus menjualnya, siapa yang membutuhkan, yang kita harus paham itu. Namanya personal branding. Setelah itu kita pindah ke item lain gitu. Kalau personal branding itu udah dikenal, boleh pindah ke item lain. Itu akan memancing juga algoritma. Jadi orang-orang yang melihat video kita, mereka selalu menanti apa sih yang terupdate di toko MBL saat ini. Begitu, itu akan lebih bagus ya. Dan juga di saat kita memulai satu usaha, bagaimanapun usaha itu agar bisa terbangun gitu. Makanya kita tuh fokus jangan pada keuntungan uangnya, nominal keuntungannya, nominal barangnya. Hari ini mungkin akan satu bulan, keuntungan mungkin bisa setengahnya gitu. Nah mungkin 2 hari kedua tak bisa buka lagi 2 bal 1 bulan, mungkin keuntungan setengahnya bisa beli 3, di hari berikutnya tak beli 3, terus begitu hingga benar-benar barang akak tuh membludak. Pastikan stok barang sebanyak-banyaknya kan ya. Agar apa? Agar memang benar-benar kita tuh di fase yang benar-benar berhasil gitu. Semakin banyak stok barang kita, akan semakin banyak keuntungan kita. Jangan fokusnya ke hal-hal kecil, fokus ke hal-hal besar. Sama kayak orang bermimpi. Orang bermimpi itu kalau mimpi nanggung-nanggung, mimpinya itu akan di tengah. Dia nggak sampai ke atas dan nggak juga ke bawah, bisa juga jatuh dia. Tapi kalau kita bermimpi yang besar, nggak sampai atau nggak sampainya itu tergantung dengan dari nasib dan kerja keras kita. Itu kawan-kawan itu semua sebagai selaku bisnis, upayakan kita tuh menjunjung tinggi nilai kejujuran, menjunjung tinggi nilai komitmen, menjunjung tinggi rasa percaya diri. Karena apa? Semua itu memang membutuhkan kesinkronan, semua itu membutuhkan satu bisa membentuk 10 gitu. Makanya 10 karakter itu kita bentuk menjadi satu karakter yang positif, yang baik-baik tentunya. Buat kawanku sebagai pengusaha thrifting yang mau mulai usaha thrifting, kawanku boleh tanyakan ke DM kita untuk cara pengelolaan item-item apa aja harganya, karena ini juga penting buat pemula gitu. Pemula itu adalah bagusnya kalau pemula itu mengetahui harga saat sebelum dia membeli. Karena apa? Karena dia itu bisa menjaga juga, mencegah oknum yang mau masuk ke dia kak. Karena gini, di saat kakak udah mengetahui harga barang, saya tawarkan kepada kakak, saya selaku oknum,
Kakak akan mencegah saya masuk. Tapi kalau kakak nggak tahu, saya akan bisa masuk gitu. Kita harus benar-benar bisa mencegah oknum itu, Kak. Kita harus benar-benar bisa melarang dia masuk. Kita boleh bikinkan pagar itu dengan cara kita mengetahui harga-harga dan kita nggak pernah menanyakan kode brand atau kodenya gitu, karena itu akan memancing oknum itu akan masuk. Tonton itu semua ya. Dan jangan takut juga transaksinya karena jauh gitu. Orang menipu kita tuh bukan karena jarak dekat dan jauhnya, tapi mereka tuh karena ada peluangan masuk, karena ada peluang untuk menipu. Itu memang segelintir oknum yang mencari rezeki dengan hal-hal yang demikian. Kakak bisa hindari itu dengan cara kakak memperhatikan akun dia, lihat keaslian akun dia, testimoni asli dia, pastikan akun dia itu real. Dengan begitu kita akan lebih enak dalam memulai usaha ini ya Kak. Usaha trading ini adalah usaha yang mungkin banyak orang minati, tapi nggak banyak orang jalani. Orang hanya mengagumi, orang hanya mau usaha ini, tapi takut untuk menjalani. Karena apa? Karena dengan berita-berita yang ada gitu. 1000 orang belanja trading ini, benar-benar mungkin 1 orang tertipu. Itu pun tertipu karena kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohan? Tadi mereka itu nggak mengenal harga, mereka nggak mengenal penjualnya, mereka juga nggak datang ke gudangnya gitu. Itulah kebodohan. Makanya itu harus berhati-hati. Saya jelaskan lagi kepada siapapun kita. Di saat kita udah mempercayai satu toko, alangkah baiknya kalau kita meminta toko tersebut untuk mengecek barangnya atau mencarikan barang tersebut, karena itu akan minim dari ketipu tadi Kak. Makanya kita harus mengetahui siapa sih orangnya, siapa sih yang mempunyai tokonya. Kita harus mengetahui itu agar kita tuh terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti tertipu tadi gitu. Jangan sampai, makanya itu butuh banget yang namanya itu kehati-hatian ya Kak. Kita harus benar-benar waspada dalam setiap tindak yang ada gitu. Kita harus benar-benar ini cerdas. Kita harus lebih cerdas dari oknum-oknum itu. Di tripping ini akan tinggal tentukan aja. Tripping adalah pakaian bekas yang dikemas dari negara asalnya, Jepang, Korea, dan Cina. Tentunya setiap brand itu mereka mempunyai keunggulan, kekurangan masing-masing. Brand Jepang kelebihannya itu dengan brand-brandnya. Brand Korea kelebihan dengan size dan warna. Brand Cina ada kelebihan dengan fashion dan model. Tentunya itu untuk menentukan apa yang harus saya ambil itu tentukan market dulu. Market di model kah, di fashion kah, atau di brand kah, atau di size. Tentukan itu. Baru kita memulai usaha. Karena setiap brand itu mereka mempunyai keunggulan masing-masing pada brandnya. Dan Bal ini tuh kakak nggak usah bingung dalam membuka item apa. Item apapun bisa lola. Untuk mengenai HPP sama. Hitung quantity, tanyakan quantity kepada penjualnya. Tentukan harganya berapa, tanyakan harganya juga. Nanti kita bagi. Gitu. Nah tetap kita pisahkan. Makanya kita tuh butuh banget perencanaan tadi. Perencanaan salah satunya untuk memisahkan barang. Barang A ini di karung pertama, barang B di karung kedua, barang C di karung ketiga. Kita pisahkan seperti itu. Dan barang A, gimana sih pada barang bagus itu akan bisa harganya lebih jualnya lebih mahal? Banyak kayak caranya. Mungkin dengan kakak setrika barangnya, kalau kakak kasih text label, kakak pastikan itu akan membuat tampilannya lebih berwarna, dan itu akan naik, tingkat jualnya akan naik gitu. Dan seseorang penjual itu, orang nggak takut dengan banyaknya orang yang jual. Mereka itu berlomba-lomba gimana agar mereka itu mempunyai nilai tambah, agar orang bisa membedakan kelebihan toko dia, yang bisa membedakan toko dia dan toko si orang lain gitu. Semua pedagang itu pasti banyak kan. Contoh akan pergi dalam satu perkumpulan, dan kumpulan itu ada satu pasar. Mereka itu pada berbaris dagangnya. Kalau yang jual batagor semua. Kalau jual mie ayam semua. Kenapa sih mereka masih mau jualan padahal gak banyak jual? Karena apa? Mereka tuh memang mempunyai nilai tambah sendiri Kak. Mungkin yang satu ini nilainya itu di harasannya, satunya mungkin di harganya, mungkin satunya di materialnya, mungkin lebih banyak adonannya. Mereka mempunyai trik sendiri, dan thrifting juga begitu juga dengan thrifting harus mempunyai trik-trik agar tingkat lakunya itu akan lebih besar. Di thrifting ini semakin luas jangkauan kita, tingkat laku itu akan semakin besar. Itu pada intinya. Makanya kalau kita mau membuka satu toko, lebih dulu kita kenal personal kita, siapa kita gitu. Bagaimana kegiatan kita, apa yang kita jual, baru kita melakukan branding kita. Itu akan lebih memungkinkan buat kita itu dikenal sebagai personal brandingnya.
Di saat kita udah dikenal sebagai karakternya, itu berarti tingkat personal branding kita tuh udah mencapai setengahnya gitu. Sebagai penjual thrifting, saya itu merasa senang berdagang thrifting ini. Kenapa? Saya itu mendapatkan nilai-nilai lebih dari thrifting ini. Selain dari sisi uang ya, kita nggak pernah bicara uang. Kalau uang itu notabene-nya itu semua orang pebisnis itu pasti mau menghasilkan uang. Tapi di lain uang, saya itu mendapatkan chemistry yang saya dapat dalam usaha lain gitu. Chemistry-nya begini. Di saat saya membongkar satu bar, saya hanya mengetahui itemnya aja. Tapi saya nggak mengetahui soal mengenai brand dalamnya atau mengenai warna-warnanya, hanya mengetahui itemnya gitu. Dan bal ini enaknya gini kan, satu bal itu satu item, jadi kita bisa mengetahui harganya itu, kita makin enak nih untuk cara penghitungannya, cara pengelolaannya gitu, karena dia itu udah bisa-pisahkan. Oh ini kaos oblong harganya 7 juta seandainya gitu, isinya kurang lebih 500, berarti 7 juta dibagi 500 mungkin 15 ribuan, dan kita bisa pisahkan barang A, B, dan C nya kan. Biasanya kalau di kaos oblong itu barang A nya itu mungkin di 70-an, jual biasanya 80 ribuan, tapi ada beberapa barang jackpot yang bisa angka jual itu 200-300, itu pasti ada dalam balnya, bahkan bisa lebih harga segitu. Itulah yang salah satu membuat usaha thrifting ini tuh mempunyai warna ciri khas gitu, karena dia tuh orang yang membongkar baru, mereka siapapun dia membongkar baru, mereka tuh hanya mengetahui bahan baku material yang dia beli, tapi nggak mengetahui mengenai brandnya. Untuk usaha kita terdiri di Bandung kan. Kenapa sih bang di Bandung itu banyak oknum? Karena banyak orang yang mereka tuju. Nah kita harus benar-benar menahan oknum itu. Kita harus benar-benar bisa membuat celah kepada dia agar dia tidak bisa masuk ke kita. Dengan cara kita harus menguasai dulu, mengenal satu toko yang benar-benar amanah, toko yang benar-benar kita bisa percaya, dan kita yakinkan kepada orang itu untuk membeli barangnya gitu. Maka itu akan tingkat kerugian ketipuannya akan lebih kecil. Seseorang toko penjual yang amanah, mereka nggak akan menyakiti customer dia. Karena apa? Saat saya mengirim barang, saya itu paling takut banget, walaupun saya sendiri nggak mengetahui item barang tersebut, saya takut. Makanya saya selalu minta kepada customer saya, buka, tolong dong kalau udah buka barangnya bagi unboxingnya. Biar apa? Biar saya itu bisa tahu dong, bisa muter atau enggak gitu. Kalau memang enggak, itu kita bisa koordinasi untuk mengenai bahan dari sananya gitu. Dan rating ini juga, dia itu mempunyai berbagai item. Kakak tinggal tentukan aja item mana yang mau kakak jual gitu, marketnya ke mana. Karena di rating ini, dia tuh ada target market memang masing-masing gitu. Perbedaannya banyak banget kan gitu. Dan rating ini juga dikenal dengan satu bal satu item, satu bal satu jenis, satu bal satu bahan. Kalau jin semua, kalau dasar semua, Cina semua gitu. Dan rating ini juga dikenal dengan pakaian fashion, di mana pakaian ini selalu mengikuti perubahan zaman yang ada. Di tahun ini orang menciptakan fashion model yang seperti ini, tahun depan akan berbeda lagi. Dengan perubahan zaman, dia itu mengikuti perubahan zaman. Makanya thrifting ini sangat didominani. Selain harga yang murah dan dia itu nggak tinggal fashion kan, kita juga sebagai pengusaha thrifting merasa gimana ya, ada tingkat greget di saat pelanggan kita membongkar bal itu gitu. Saya pengen tahu bagaimana isi-isinya, agar apa? Agar saya itu bisa, alhamdulillah gitu. Kita bisa mengucapkan puji syukur. Dan untuk memilih toko-toko yang amanah itu tadi ya kan. Caranya kakak melihat satu akun yang benar-benar amanah, yang benar-benar banyak testimoni asli, bukan testimoni berjual doang gitu. Ya, pastikan itu. Dan pastikan nomor rekening dia itu satu, atas nama satu gitu. Jangan kita percaya dengan hal-hal lain. Misalnya gini, di saat akan masuk satu lab, ada orang yang DM akan langsung secara tiba-tiba, bukan admin dari orang tersebut, itu akan berbahaya. Jangan dipercaya gitu. Dan di MBN ini kan, kita ini selalu, makanya kita selalu dominan. Siapapun pelanggan customer kita yakin nggak akan pernah dapat barang dari kita. Walaupun itu terjadi, entah itu kesalahan kita ataupun yang kita nggak ketahui, ataupun kita juga membeli barang orang lain, kita akan bertanggung jawab 100%. Dan tidak ada kurang 1% pun uang yang kakak beli ke kita itu, uangnya akan utuh yang kakak terima gitu. Kita berkomitmen di situ. Makanya
kakak tuh boleh banget cari siapa sih akun yang bisa saya percaya, yang bisa saya ajak bekerja sama gitu. Makanya saya selalu jelaskan kepada beberapa customer saya, kak tolong dong, setelah kakak membeli barang ini ke saya, kakak harus kasih testimoni ke saya gitu, atau kakak harus ini unboxing, agar apa? Agar nanti saya itu tahu bagaimana tingkat barang itu, agar saya itu mengetahui apa yang barang yang kakak beli itu, bagaimana warnanya, bagaimana brandnya, berapa tingkat keuntungan. Karena saya tahu kenapa, karena saya itu bukan memikirkan kakak takut untungnya, takut kakak untung besar, bukan, tapi memastikan kalau kakak barangnya bagus itu akan lebih cepat mutarnya begitu. Makanya saya selalu meminta video unboxing siapapun customer saya yang membuka bar gitu. Dan ini juga ada yang banyak chat ke saya itu, klien saya itu, karena kenapa sih bang adanya di Bandung ada yang bisa cuti sementara di luar kota nggak bisa cuti. Ya tentunya begitu, saya jelaskan di video-video berikut sebelumnya, cuti itu hanya wilayah-wilayah yang bisa dijangkau sama pihak travel, yang jangkauannya 1 atau 2 hari. Tapi kalau dia jauh di luar Jawa itu nggak bisa cuti. Karena apa? Biasanya ataupun ke Sulawesi atau kemana itu kan transit gitu. Nah di ekspedisinya nggak ini, karena barang yang bawa itu banyak, mereka nggak mengurus soal cuti kan. Jadi jangan tanyakan hal itu, kakak jangan takut belanja karena jarak jauh, asalkan kakak belanja kepada orang yang amanah. Orang-orang pedagang thrifting yang benar-benar dia berdagang, mereka itu tidak ada niat mau menipu sama sekali, karena tujuan mereka tuh semakin banyak customer yang mereka dapat, semakin banyak orang yang percaya sama mereka, akan semakin banyak barang yang laku kepada di mereka gitu. Itu mereka tuh menunjuk tingginya. Kalau saya mah kayak saya tuh bilang sama saya, kan cobalah kita berbisnis ini bagaimana sih agar kita bisa menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kita harus benar-benar real, kita harus benar-benar apa adanya gitu. Saya jelaskan seperti itu. Nah untuk kirim barang ini kita takut masalah jarak jauh. Kirim barang kita udah biasa kirim barang dari Sabang sampai Merauke gitu. Maksud aku barang nggak sampai karena barang ini dibawa sama orang-orang ekspedisi yang udah profesional di bidangnya. Mereka udah terbiasa barang itu sampai dengan selamat di tempat tujuan yang akan kirim ke ownernya gitu. Jadi jangan takut akan hal itu, barang akan sampai. Nggak ada, kita udah puluhan tahun juga bahkan sama sekali tidak ada barang yang nyangkut di batang kelapa, tidak ada barang yang nyangkut di batang sungai, tidak ada barang yang nyangkut di batang hari, tidak ada barang yang nyangkut di mana-mana. Nggak ada, barang selalu sampai sesuai dengan jadwal yang ditentukan sama ekspedisi gitu. Semakin jauh jaraknya kan semakin lama sampainya gitu. Tapi kalau dia ada perbedaan 2-3 hari itu biasa, karena dia terkadang kita juga nggak tahu di jalan itu kadang bisa terhambat juga gitu. Mungkin dengan macet atau segala macam kita nggak mengetahui, tapi barangnya akan sampai. Saya pasti kita sebagai penjual kita selalu mengontrol barangnya, dari mana nih barangnya gitu. Kita selalu melihat itu. Jadi jangan takut dalam membeli barang, jangan takut karena jarak jauh, jangan takut karena tidak cuti, asalkan kita sudah memastikan tokonya benar-benar amanah. Itu ada nilai besar untuk kita agar kita tidak tertipu. Makanya berulang-ulang kali saya bilang, tentukan dulu tokonya, lihat testimoni asli dalam toko tersebut. Jangan sampai kita terpengaruh dengan rayuan gombal dari si oknum itu. Oknum mempunyai sejuta cara untuk menipu kita, tapi kita mempunyai 1000 cara untuk mengatasinya semua gitu. Makanya dengarkan video ini di 1 jam ke depan, kakak akan lebih kritis dalam memikirkan bagaimana agar dia tertipu. Saya jelaskan, seseorang bisa menyakiti kita karena mereka tahu kelemahan kita. Seseorang bisa menipu kita karena dia tahu sisi mana yang harus diserang, sisi mana yang harus dia serang gitu. Nah kita bisa merancang itu dengan cara tadi. Dalam dunia bisnis, perdagangan itu antara customer dan penjual. Dan kita sebagai customer benar-benar harus bisa memastikan penjualnya. Makanya butuh banget kita sebagai penjual memastikan keamanan akun dia, testimoni asli dia, bukan testimoni berjual doang. Sebagai penjual thrifting, seseorang itu hanya niatnya itu ingin bagaimana agar toko dia itu semakin hari semakin banyak yang beli, semakin hari semakin jangkauan semakin luas. Agar apa? Agar tingkat lakunya itu makin besar. Beda halnya dengan oknum. Kalau oknum hanya memanfaatkan keadaan, situasi, dan kondisi. Terkadang mereka mengaku sebagai penjual hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, keuntungan yang sekali gitu. Tetapi kita penjual thrifting, kita nggak pernah memikirkan itu gitu. Kita hanya memikirkan
Dia kecil asalkan lama, dia kecil asalkan berkah, dia kecil asalkan barokah gitu. Itu bisa kita pikirkan sebagai pedagang. Buat teman-teman semua, dimanapun kita berada, dengarkan video ini, kita akan lebih kritis dalam berpikir agar kita tidak tertipu. Oknum masuk, orang bisa menipu, itu karena kelalaian. Makanya saya bilang sama teman-teman, sekarang target oknum itu bukan hanya orang-orang baru, bahkan orang-orang yang udah lama pun bisa target market mereka. Dengan orang-orang yang fanatik satu brand itu akan bahaya gitu. Orang-orang yang fanatik dengan brand tersebut, dengan kode tersebut, itu akan bahaya kan? Kenapa? Karena itu bisa memancing oknum itu masuk. Nah, oknum itu dimanapun ada. Kenapa sih oknum ini banyak di Bandung? Ada. Mereka oknum-oknum tadi memang mereka tahu di mana tempat mereka yang baik dan menipu. Nah, karena mungkin di Bandung ini dikenal dengan pusat grosir detektif yang lumayan besar di Bandung. Nah, mereka memanfaatkan nama di sini ya kan. Gitu. Jangan salah itu, hanya segelintir oknum. Jadi jangan takut belanja di Bandung. Di Bandung itu banyak banget orang-orang yang amanah. Hanya 1-2 orang-orang yang oknum. Orang-orang yang otaknya itu culas, hanya 1-2. Buat teman-teman semua, sebagai pedagang thrifting, kita harus benar-benar bisa memilih, menentukan item mana yang harus kita jual. Dan setelah kita fokus item itu, menentukan satu item, kita fokus item itu dan kita geluti sampai benar-benar kita tuh menguasai ilmu dalam item itu. Karena apa? Semua item itu cara pengelolaan yang sama. Dia ada barang A, barang B, dan barang C. Kenapa sih dagang thrifting cepat laku? Karena apa? Pembelinya itu bukan dari customer langsung yang memakai terhadap. Sekarang ini sama-sama penjual. Contoh, 1000 orang yang jual kaos oblong, maka ada orang salah satu yang terakhir jual kaos oblong. Nah, nanti setelah orang itu mengetahui, 1000 orang yang tahu akan beli kaos oblong, mereka tuh akan stand di sana. Dia di saat akan mau herbal, di saat akan mau tomat, mereka stand. Karena mereka akan cari apa sih yang bisa mereka untungkan dalam usaha kita itu. Makanya itu tingkat lakunya akan lebih besar. Butuh banget sama brand itu karena itu, agar sesama penjual itu tahu juga, dan orang-orang itu tahu bahwa kita menjual item tersebut gitu. Usaha thrifting, usaha yang makin hari itu makin meluas karena dikenal dengan fashion model-modelnya. Dia tidak tinggal fashion, tiap tahun berganti fashion, berganti model gitu. Dan usaha thrifting juga dia tuh nggak tergantung dari kode dan brand. Menentukan barang bagus itu maksudnya nggak tergantung dari brand dan kode, karena brand dan kode itu hanya menentukan satu brand karung, satu kode untuk materialnya apa gitu. Itulah yang manfaat dari kode dan brand. Jangan kita terpojok mana kita satu brand, itu akan bahaya karena itu akan memancing oknum untuk bisa masuk menusuk kita. Itu akan bahaya buat kita ke depannya. Dan usaha kita sendiri, kalau ada teman-teman yang mau dialog langsung atau mau langsung datang ke gudang kita, boleh banget. Tinggal datang langsung ke gudang kita. Lokasi kita ada di Bandung, di nomor 8. Alamat kita jelas, kita orang yang welcome, terbuka banget. Jadi buat kawanku siapapun kita yang mau belajar usaha thrifting, yang mau menanyakan cara pengelolaan usaha thrifting, kita akan jelaskan semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu pengalaman yang kita dapat. Karena apa? Ilmu tertinggi bukan Anda dapat dari guru, bukan Anda dapat dari buku-buku, tapi ilmu tertinggi itu didapat dari pengalaman seseorang atau pengalaman kita pribadi. Itulah ilmu yang tertinggi ya kan. Dan kita bisa mendapatkan ilmu itu tanpa kita harus melakukannya dulu, tanpa kita harus bangkrut dulu. Bagaimana sih agar kita bangkrut dulu baru kita mendapatkan ilmu buat sukses? Jangan seperti itu. Gimana sih kita bisa belajar? Kita bisa olah-olah orang-orang, hanya sama orang yang udah bangkit duduk lagi. Itu akan menunjang kita ke depan kita tanpa harus kita melaluinya gitu. Dan usaha thrifting ini juga saya bilang, usaha ini penuh dengan keseruan kan. Gitu. Saya mendapatkan nilai tambah dalam usaha ini karena apa? Dulu ini saya takut juga, bingung juga dalam berusaha. Tapi ya tadi, seorang filosof pernah bilang, kebingungan itu adalah satu kejeniusan. Dan kejeniusan itu harus dilakukan dengan cara kita menjalankannya. Contoh begini, bisa saya kakak mau membuka bank, kakak bingung mau mengelola item mana nih yang dahulu kita kelola, karena kita ini pemula. Nah itu kebingungan itu, menurut para filosofi itu adalah kejeniusan yang ada. Itu ada akan timbul perencanaan strategi yang matang
dalam kebingungan tersebut. Jadi kakak jangan takut karena bingung, bukan karena kakak bodoh, tapi karena kakak itu jenius. Makanya setelah kita bingung, lakukan semua itu, jalankan semua itu, dan pelajari semua itu, maka dengan sendirinya kebingungan itu akan punah dan kebingungan itu akan menjadi kejeniusan. Itu ya ada dasarnya kak. Dan Ripin sendiri, dia itu saya bilang dan dibilang usaha ini juga bagus buat para investor. Jadi seorang misalnya gini, ada selalu banyak pengusaha, mereka udah banyak usahanya, tapi mereka mau memanjangkan kakinya atau menambah usahanya, boleh juga di usaha tripping. Jadi tinggal cari, walaupun kakak ini nggak melakukannya, kakak tinggal cari orang siapa orangnya, di mana orangnya, apakah orang itu bisa dipercaya, apakah orang itu dicari itu. Kalau memang benar orang itu bisa dipercaya, bisa kita menjadi investor dia untuk cara menanam saham. Kita memberi dia uang dengan cara menghasilkan keuntungan. Jadi uang itu bekerja, dia yang cari kerjaan untuk kita. Uang itu menyuruh dia kerja, uang itu juga yang menyuruh dia menghasilkan uang buat kita. Itu yang baik. Itu juga banyak loh, pengusaha juga banyak melakukan hal itu. Bahkan beberapa teman saya itu, mereka tuh selalu didorong oleh donaturnya. Gimana agar mereka tuh maju, biar apa? Biar dia juga merasakan kemajuan tersebut, dia mendapatkan hasil juga. Jadi di sisi lain itu mereka pun punya tambahan lain. Di Bali ini, seseorang yang bingung tripping adalah seseorang yang jenius. Karena coba tanya sebagai seseorang yang udah usaha tripping, apa sih yang membuat mereka itu bertahan usaha ini? Selain uang, coba tanya. Selain uang, mereka tuh punya nilai tambah dalam usaha tripping ini. Selain uang, mereka tuh punya rasa penasaran dalam tripping ini kan. Seseorang membeli itu 80% bukan karena kebutuhan, bukan karena kemauan, tapi karena adanya tumbuhnya rasa penasaran itu. Dan seorang pedagang tripping, pedagang pakaian tuh, mereka tuh gimana sih biar orang tuh tumbuh rasa penasaran tersebut? Agar apa? Orang tidak butuh pun, setelah adanya rasa penasaran itu, mereka akan butuh, mereka akan mau memiliki hal tersebut. Nah, makanya itu orang sama toko itu, mereka itu berebut bagaimana sih agar saya itu mempunyai nilai tambah, nilai plus untuk membandingkan toko saya sama toko yang lain. Itu yang membuat mereka tuh mempunyai strategis. Makanya butuh banget. Karena saya bilang tadi, karena dalam berbisnis itu bukan karena problem jelek, tapi tadi karena nggak punya perencanaan, karena dari uang berantakan, karena mental kurang, karena ingin cepat rugi, ingin cepat untung dan nggak mau rugi. Itulah yang bisa membuatkan orang berbisnis itu gagal. Gitu. Mereka takut akan hal itu, makanya kita bisa bangun semua itu dengan cara hal-hal sepele. Gitu. Kita kurang mental, kita percaya diri, bangun kemampuan kita. Kita ulek apa sih yang menjadi kelebihan kita. Jangan fokus ke kurang kita. Itu cara untuk kita menguatkan diri, menguatkan rasa percaya diri. Itu juga bagus. Kita fokus pada kelebihan, jangan fokus pada kekurangan. Kalau kita fokus pada kekurangan, otomatis kita akan lebih mendalam lagi dan kita akan menjerumus dalam kekurangan tersebut. Dari hal ini kita jelaskan untuk usaha tripping sendiri. Usaha ini usaha ini lumayan keuntungannya. Kenapa? Kita bisa itu mengenai APP-nya. Di saat kita membuka bank itu harganya di 7 juta. Kita anggap aja kaos abang cowok lengan pendek itu harganya 7 juta. Harganya itu kuantitinya itu di 500 pieces, berarti 7 juta dibagi 500, HPP-nya di 15.000. Nah setelah kakak bisahkan barang kepala 70 pieces, kakak jual 80.000, 7 kali 5 gitu. Itu udah berapa uangnya? Uang kakak udah dapat 90% gitu. Dan barang kakak masih tersisa 430 pieces. Nah gimana ruginya gitu? Dan di tripping juga 2-3 piecesnya itu masih ada barang pukulan, namanya barang jackpot. Itu masih ada yang bisa jual 500 bahkan lebih gitu. Itu masih ada dan 1-2 pieces. Nah makanya kalau kita banding-bandingkan untuk mengenai paket usaha dan bal-balan, saya lebih contohkan teman-teman ke bal-balan dulu. Karena apa? Kebutuhannya. Kawan-kawan masih punya peluang untuk mendapatkan barang jackpot dalam bal ini. Kawan-kawan pun bisa mendapatkan barang utuh dalam bal ini gitu. Dan bal ini juga kalau ini jangan takut karena dengan biaya yang mahal, bisa jangan takut karena apa? Di bal ini dia itu mengikut item, harga itu mengikut item, ada mulai item 3 juta, 4 juta, 5 juta itu ada tergantung item. Jadi kalau kita memang uang yang ada di sana, uang kita pas di sana, kita bisa mulai item-item yang rendah dulu. Kita kelola item itu hingga kita membuka bisa item lain gitu. Kan lebih baik seperti itu. Dan alhamdulillah, khususnya di gudang kita ini alhamdulillah kalau rame, banyak customer kita yang datang gitu. Karena kalau customer yang berdialog dulu sama kita,
yang menanyakan bagaimana sih bang usaha ini, apa sih bang yang menjadi motivasi abang, apa sih bang yang menjadi presentasi abang untuk melakukan usaha thrifting ini. Mereka tanyakan itu dan saya menjelaskan dengan secara detail kan. Nah itulah indahnya usaha ini gitu. Karena apa, seseorang yang mulai usaha ini mereka tuh di sisi lain mereka mau mendapatkan keuntungan, selain mereka tuh ada nilai tambah dalam usaha ini. Memang tingkat harganya dapat di usaha ini. Coba aja kalau nggak percaya kakak buat satu bal, nanti saya kakak mau kak, itu akan ada nilai beda, nilai tambah gitu. Nah di sana lah saat kakak buka itu kakak akan mengatur perencanaan harganya, menetapkan harga A, harga B dan harga C itu akan menjadi nilai tambah dalam untuk kita berdagang thrifting kan. Di usaha thrifting ini juga makin hari itu makin banyak yang memulai gitu. Dari usaha ini juga udah banyak yang ngelutin dari mahasiswa, bahkan ibu-ibu rumah tangga juga udah banyak usaha thrifting ini, bahkan bapak yang bisa menjadikan usaha ini sebagai penghasilan pokok. Dan ini bagus banget buat ibu-ibu yang mungkin notabene suami kerja, ibu-ibu sebagai ART, ibu rumah tangga gitu. Ibu-ibu juga bisa, kalau ibu mampukan uang suami itu, alhamdulillah kalau uang suami itu diputarkan dalam bisnis gitu. Karena apa, uangnya akan bertahan lama gitu, daripada uang ibu dinamkan di tabungan atau di ATM. Karena apa, suami kita itu bekerja nggak selalu kuat, mereka tuh ada masa pensiunnya. Kalau kita bisa memanfaatkan uangnya ya dia tabungkan untuk memutar dari bisnis, itu akan membuat uang itu bertumbuh atau bertahan lama gitu. Makanya dari itu ibu-ibu semua kalau mau usaha thrifting tinggal aja pelajari aja gitu. Dan sebagian besar customer aku tuh selain mahasiswa ya, itu ibu-ibu banyak. Ibu-ibu yang dulunya bingung, bang ini bingung loh bang, sementara saya itu suami udah tua atau bagaimana, dan uang tuh ada, tapi kalau uang ini saya putarkan uangnya akan habis. Tapi kalau saya putarkan takut saya itu uang ini akan habis dengan lebih cepat gitu. Saya bilang ibu mau usaha ini tujuannya kemana gitu, tujuannya apa gitu, mau motivasi ibu apa gitu. Kalau memang motivasi ibu baik untuk kebaikan, lakukan ibu, itu akan timbulnya baik. Tapi kalau tujuan ibu juga nggak baik, ibu hanya mau uangnya buat hura-hura atau apa, itu biasanya nggak jalannya nggak bagus gitu. Dan aku juga jelaskan, bu kalau mau usaha ini ibu harus tentukan dulu marketnya kemana bu, karena setiap item itu ada mengenai target market dalam usianya bu, dalam cuaca kondisinya ada ya bu, yang harus kita harus mempelajari mengenal pasar bu. Kalau bilang bagaimana bang cara mengenal pasar, saya jelaskan kriteria ibu bagaimana, yang ibu cari target marketnya seperti apa. Di sini bang adanya pembeli itu banyak cewek atau banyak anak-anak remaja. Kalau ibu coba ibu buka ke kaos cewek dengan pendek atau ke blus aja bu. Karena apa, dominan cewek-cewek itu lari ke sana, makanya aku bilang gitu. Atau enggak ibu buka nyala locin atau kalau kacu itu akan lebih memungkinkan gitu. Bilang daripada ibu buka pakai anak, gak masuk lah. Kalau mereka yang cewek remaja dibuka pakai anak gak masuk gitu. Karena kalau anak-anak itu ya mungkin notabene itu yang bisa memakai dari umur 1 tahun sampai umur 10 tahun gitu. Dan usaha thrifting juga usaha bagus lah. Seseorang yang sudah mulai usaha ini, mereka tuh makin hari ini makin saya lihat, saya udah banyak customer saya ya, saya lihat tuh makin hari mereka tuh makin banyak yang mereka bongkar gitu. Itu untuk kita melihat cara putaran mereka tuh mungkin besar juga gitu. Mungkin hari ini si Alka bongkar 1 bal 1 bulan dan uangnya mungkin dapat 20% sebagian untungnya, Alka kumpulkan. Nah di hari kedua mungkin dapat lagi tuh 20%, 1 bulan lagi jadi 40%, di hari ketiga udah 60%, di keempat kali pengambilan udah 40%, di 5 kali bisa ngambil 2 bal. Nah itulah yang sebagai pedagang itu kumpulkan. Saya juga bisa saya ke sana bu. Di saat saya memulai satu usaha, saya tuh bagaimana sih kalau saya tuh di hari ini bisa beli 1, kalau bisa tuh bulan depan tuh saya bisa beli 2, kalau bisa tuh bulan depan saya bisa beli 3, kalau bisa bulan 4 saya bisa beli 4, terus begitu terus gitu. Agar apa? Agar kita bisa lihat perkembangan dalam usaha kita. Usaha ini makin menunjang, usaha ini makin maju. Makanya keuntungan itu jangan buru-buru kita ambil bu, agar kita putarkan dulu buat usaha kalau bisa ya. Usaha kenapa? Karena kalau kita dengan banyaknya barang,
barang kita menumpuk, uang itu akan datang dengan sendirinya ibu. Makanya jangan bingung juga buat ibu-ibu yang mau mulai usaha, walaupun uang ini pas-pasan buat modal, itu jangan bingung. Itu juga bagus bu, bagus. Kenapa? Ibu tuh masuknya itu dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, daripada langsung naik ke atas. Dan juga sebagai pengusaha kalau bisa itu ya, kita mencoba dengan hal-hal dasar gitu. Coba 1-2 baru, jangan ambisi, bukan banyak ambisi ya. Banyak orang gagal karena mereka tuh ambisi, bukan 1 atau 2 dulu, nanti terus buka lagi gitu. Jangan seketika kita ada uang 50 juta belanjakan semua, jangan juga begitu. Ada uang 50 juta belanjakan 10 juta atau 20 juta, 30 juta simpan gitu. Nanti uang 20 juta itu baru kita putarkan seputar-putarnya bu. Jangan sampai uang itu steam di ATM kita atau di tabung kita. Uangnya harus bekerja, berhari-hari harus bekerja, sampai uangnya itu menginap gitu. Dapat uang ini, putar lagi beli barang, dapat uang ini, putar lagi, hingga barang-barang kita benar-benar menumpuk. Itulah yang hal yang bagus. Namanya itu bisa, insya Allah itu akan terbentuk toko kita gitu. Dan kalau kita udah memakai prinsip itu, insya Allah kemungkinan sukses itu akan lebih besar gitu. Tapi kalau sebelum kita udah mikirkan, oh rugi nih, nggak boleh nih, jangan nih, itu akan bahaya buat bisnis kita, perkembangan bisnis kita. Kenapa? Karena dengan begitu, otomatis otak kita tuh tersentak dan pikiran yang udah kita rencanakan pun akan hilang. Tetapi kalau kita memang udah perencanaan, oh ini loh usaha ini gini loh, kita harus yakin gitu. Kalau usaha ini yang penting kita tuh ya konsisten, yakin, jujur aja. Insya Allah akan bertahan lama bu. Saya itu udah sering, bahkan kerja-kerja yang nggak benar saya sering, tapi setelah saya amati, saya harus jujur, baru saya mendapatkan jati diri saya, baru saya mendapat karakter jiwa saya. Kita harus benar-benar menjadi orang yang jujur, kita harus benar-benar menjadi orang yang baik, sehingga kita tuh lebih tenang dalam menjalani kehidupan gitu. Nah gitu. Dan juga kita kalau jualan thrifting ini ya, jangan juga harga-harga yang ngaco lah, jangan harga-harga yang masuk akal. Mungkin harga 50 kita jual 500, itu kan masuk akal gitu. Kalau budget kita tetap 50 ya 50 aja, walaupun orang itu antusias mau memilikinya, jual aja segitu. Dan dagang itu kalau bisa tuh utamakan jujur ya. Ini kakak, ini apa lab satu item itu ada yang robek atau apa, bilang aja sama itu audiennya, sama customernya. Ini kalau mau ini kak robek-robek atau bagaimana, atau barangnya ini mungkin udah jatuh warnanya atau bagaimana, lebih baik begitu. Kalau saya lebih baik begitu gitu, karena untuk next selanjutnya orang itu nggak akan kaku lagi, nggak akan kikuk lagi. Belanja kita tuh udah apa adanya kak. Kalau mau barang ini ya boleh, barangnya bagus, tapi ya ada kendala mungkin di bagian platingnya ini kena satu, platingnya patah atau bagaimana, itu lebih baik jujur seperti itu. Dengan begitu toko kita akan dikenal sebagai tingkat kejujurannya, kita akan mempunyai nilai tambah gitu. Ini usaha ini bagus banget buat teman-temanku yang mau mulai usaha thrifting. Karena apa? Usaha thrifting ini usaha yang saya bilang angka kerugiannya memang kecil gitu. Saya berani bilang gitu. Kenapa? Karena saya itu udah mulai usaha ini dan udah lumayan lama. Awalnya saya tuh ragu, tapi saya mau mulai, benar nih usaha ini lumayan loh gitu. Jadi usaha ini juga alhamdulillah ya, kita tuh bisa ada perencanaan kak, ada nilai-nilai lain gitu, nilai di sisi uang, nilai uang ya. Dan jangkauan saya itu saat saya menjual, saya banding-bandingkan, ini kok lebih banyak loh marketnya. Karena apa? Karena barang ini tuh dia tuh mencakup dari kalangan bawah sampai kalangan atas tuh bisa mencapainya gitu. Yang barang thrifting ini juga udah banyak masuk mall loh. Saya udah sering-sering keliling-keliling mall, udah banyak juga dia masuk mall, lantai 2, lantai 3 udah banyak masuk mall ya. Biasanya masuk mall itu barang-barang kepala dia. Dan barang-barang ekor biasanya itu mereka left gitu. Di bal ini kak, bal apapun tuh siapa itu pasti ada brand. Tapi kita nggak bisa tahu berapa banyak estimasi brandnya gitu. Karena kita tuh nggak mengetahui bahan baku aja gitu. Jadi setelah barang ini masuk, dia kan ada per data, per listnya. Kita tuh sebagai pedagang hanya memastikan
list sama itemnya sama nggak gitu. Kalau sama ya udah tinggal videokan aja, ini ada yang mau tinggal dikemas gitu. Dan kita sebagai penjual, kita tuh saya bilang sama motor saya, kalau dagang itu ya harus benar-benar jujur. Kita nggak boleh menambahkan, nggak boleh membagusi, nggak boleh menjelekin. Kita jual apa adanya, kita jual banyak barang yang kirim di sana langsung kita jual. Nggak boleh hal-hal yang kita ambil cabut atau apa, nggak boleh. Itu hak orang lain. Saya bilangtawan begitu kan. Di Bali itu intinya itu kita tuh harus konsisten gitu, dan kita juga harus benar-benar bagaimana sih harus benar-benar bisa mengatur keuangan lah kalau bisa ya. Itu harus yang hal yang pertama. Nanti jangan sampai keuangan berantakan. Kalau bisa tuh dapat satu bal, yang ini dapat uangnya belikan bal lagi, agar selalu mutar. Atau kita akan selalu mempunyai barang baru, dan juga nanti audiens juga akan melihat nih, orang akan menunggu-nunggu apa sih yang terupdate sekarang, yang lagi ada sekarang, apa sih yang ada, pasti beda lagi nih. Saat saya juga yang Bali, saya rasa Bali jika merasanya besar. Saya pernah loh gak ada niat sama sekali membeli kaos oblong, karena saya itu mainnya kaos oblong kan. Tapi di saat saya lihat toko sebelah, saya kok hari ini berganti temanya. Jadi saya lihat lagi berganti lagi warnanya. Saya tanyakan sama dia, dan saya itu ada niat sama sekali beli. Tiba-tiba karena ada rasa penasaran, saya beli barang tersebut, bahkan beli yang jumlah yang banyak. Nah, saya sendiri jual barang itu. Itulah yang membuat ya nilai tambah itu. Saya belajar dari orang itu, gimana sih bang dagang gini-gini. Oh gini-gini bang, pisahkan barang kepalanya. Nanti setelah kita pajang barang kepala itu, dikit-dikit pajang, nanti pajang lagi agar kita tuh mempunyai nilai tambah gitu. Jadi kita tuh memiliki warna terus, setiap hari berganti-ganti gitu. Dan itu saya terapkan itu ya, usaha saya terapkan. Oh begini loh saya mengembangkan usaha, oh begini loh saya harus baru. Makanya saya bilang sama, kalau saya dulu tolong deh, kalau hari Minggu ini biasanya begini, hasilnya begini, dan hari Selasa begini, harus beda, harus mempunyai warna lain dalam hari-harinya gitu. Dan untuk usaha tripping juga biasanya itu mereka tuh banyak kan, ada yang ini ngambil bal buat jual bal lagi gitu. Bahkan customer saya itu, saya bilang tadi, customer saya itu banyak sebagai investor. Mereka tuh mengambil barang saya untuk mereka jual lagi ke sana gitu. Itu akan lebih mungkin, karena apa? Kalau kita ini kan, kalau akak punya uang, dia buka bagus juga. Jadi uang akak itu, setelah kakak belikan barang ya, akak jual ke sana, itu keuntungannya lumayan juga. Jual bayi juga bisa. Jadi biasanya tuh kita sebagai toko itu ada perbedaan kan, antara orang yang beli per bal sama orang yang beli per paket. Itu bagus juga buat kakak yang mau coba beli per paket gitu. Jadi belinya tuh banyak item dan harganya itu jauh di bawah itu, di bawah harga per item. Jadi kakak tinggal jual di sana aja gitu. Dan bal ini nggak ada item yang nggak laku, semuanya laku kak. Cuman ya itu ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Tergantung dari musim-musim mana apa ya di bal ini ya. Jadi tiap tahun itu berganti musim kan, mungkin tahun kemarin musimnya jumpsuit, tahun ini mungkin musimnya itu overall, tahun yang kemarin mungkin musim cardigan tebal, tahun ini mungkin musimnya cardigan medium. Dia selalu berganti-ganti musimnya gitu. Jadi lama-lama pasti akan laku juga barangnya gitu. Yang mau datang ke gudang kita bisa banget. Lokasi kita tuh ada di Bandung, di Bagi, di Mahajam. Jadi buat teman-teman yang mau langsung dialog atau sharing-sharing bersama kita, boleh kita ngopi-ngopi bareng, sambil ngopi-ngopi bareng di gudang juga boleh ya, tinggal DM aja, nanti kita salot alamatnya. Ini juga bagus tuh buat orang-orang yang mau usaha itu panjang dalam usaha tripping ini. Karena apa? Kalau kita udah bertemu satu sama lain, udah bicaranya lebih dapat gitu. Nah deh, bicaranya lebih dapat gitu. Setelah kita berbicara itu, kita bisa berdialog sama dia. Bagaimana sih bang usaha ini? Bagaimana sih bang untuk order selanjutnya gini. Itu akan lebih dapet kan. Dan item sendiri itu, Bali itu kita jangan bingung-bingung. Orang tuh biasanya lambat memulai itu karena mereka tuh masih dengan kebingungan gitu. Bingung nih item mana dulu nih yang harus dikelola, bingung nih bal mana dulu yang harus dikelola. Nggak usah bingung, tentukan aja marketnya gitu. Tanya kan sama penjual, bang kalau market saya itu begini di tahun usianya gini-gini gitu, saya itu pengen jualnya di sini, di pabrik atau di mana gitu. Itu ada semua marketnya kan. Kalau di pabrik itu mungkin lakunya di celana kantor cewek atau cowok, atau di baju kemeja putih, atau di
pokoknya yang berbasis kemeja lah dia, boleh blazer, boleh kaos putih gitu, boleh itu. Dan upayakan kita tuh sebagai pembeli itu memang harus benar-benar bisa memilih toko penjual yang benar-benar amanah kan. Upayakan begitu. Kita harus benar-benar bisa memastikan penjual itu benar-benar real gitu. Saya juga sebagai penjual begitu. Saya sebagai penjual, makanya saya itu mohon maaf ya, kalau mungkin ada beberapa customer yang nggak bisa video call, ya nggak saya kasih barang gitu. Kenapa? Saya itu harus mengetahui siapa sih customer saya gitu. Oh ini orangnya, biar kita sama-sama mengenal. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar nggak mau video call, mungkin karena dengan kesibukan atau apa, itu nggak saya kasih barang. Bukannya saya itu istilahnya nggak mau jual, bukan, karena saya itu mau semuanya itu berjalan dengan real, dengan sama-sama terbuka gitu. Makanya saya itu utamakan, kak nanti setelah kakak beli barang ke saya. Tapi beda halnya kalau kita udah open order udah biasa nggak apa-apa. Tapi kalau awal-awal itu memang harus video call kan. Kalau nggak video call nggak akan saya layani, walaupun belinya harga yang mahal nggak akan saya jual itu barangnya. Karena saya itu sebagai pedagang, saya memastikan juga customer saya siapa nih gitu, orangnya bagaimana nih gitu, pastikan itu. Untuk teman-temanku semua, harap berhati-hati dalam membeli pakaian thrifting. Jangan terlena dengan harga yang murah, karena notabene ini harga baik itu dia tuh gak jauh-jauh amat kak. Paling kalau beda-beda 300-400 itu biasa itu kak, karena mereka tuh memiliki modal-modal tersendiri gitu. Tapi tentu kan jangan sampai kita membeli barang itu harganya nggak masuk akal. Mungkin yang toko lain nawarkan 5 juta, yang saatnya nawarkan kita harga 2 juta, itu nggak boleh kita tanyakan siapa sih orang ini kok bisa jual dengan begitu murah gitu. Jangan oknum. Kita harus benar-benar ini menentukan itu. Dan sebagai pembeli kita wajib banget untuk melakukan video call kak, pembeli itu, dan minta sebagai penjual itu membuka wajah itu dengan benar-benar utuh gitu. Karena tuh kenapa itu efeknya besar banget loh. Walaupun dia menipu kita, mereka hanya bisa menipu kita, nggak bisa menipu orang lain. Kita bisa viralkan mereka gitu, agar orang lain nggak jadi korban. Dan upayakan kalau kita beli barang itu, belilah kepada orang-orang yang mudah kita percaya kayaknya. Walaupun barangnya kan nggak selalu ready, saya pun barangnya nggak selalu ready, kadang kosong, kadang habis barangnya, kadang belum masuk. Nah kan bisa melalui orang-orang yang udah percaya gitu, dengan walaupun membeli barang orang lain, kan mengenal orang lain nih, mungkin di lab dia kan bisa minta orang tersebut untuk mengecek barangnya, atau minta dagang itu mengantar barangnya ke gudang orang yang kita udah percaya tadi. Mereka akan mau membantu itu, karena apa ya, kita sebagai pedagang sama-sama memikirkan, kita ini sama-sama mencari uang tuh kalau bisa dengan cara yang halal gitu. Saya benar-benar gitu. Tapi kita juga tentunya harus komitmen. Setelah kita meminta orang yang datang ke gudangnya memastikan barang itu adalah deal, itu memang harus kita minta, kita payment, bayar gitu. Dan sampai orang-orang capek-capek kita berasumsi ini gini lagi, itu akan merugikan orang gitu. Dan juga sebagai pembeli juga kita harus benar-benar yakin ya, kalau memang kita deal ya deal, jangan sampai udah deal kita cancel lagi karena alasan dengan yang nggak masuk akal. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba uangnya habis, tiba-tiba uangnya hilang, itu kan nggak masuk akal. Kalau tiba-tiba semua terjadi dengan begitu cepatnya, itu kan boleh ditanyakan gitu. Makanya itu harus benar-benar kan dulu, uang ini cukup, deal bang. Kalau memang uangnya masih kurang, udah bang dikirim dulu, bisa seperti itu. Karena apa ya kayaknya, karena saat kakak meminta udah fix gitu, memastikan barang yang mau dikirim itu, kita sebagai penjual itu udah kemas barangnya, udah kita plastikin, udah kita karungin, udah kita kasih nama, bahkan udah kita telepon ekspedisinya untuk mengambil barangnya. Nah nanti kalau cancel kita kena cas ongkir, kita rugi sama karung, sama plastik, biaya pembungkusan itu juga kena. Makanya kita tuh kalau boleh harus benar-benar yang pasti-pasti gitu. Jangan sampai kalau kita nggak mau dirugikan orang lain, jangan sampai kita merugikan orang lain. Seperti kita ini, kalau kita mau nyubit orang, sebelum kita nyubit orang, cubit dulu ke diri kita, sakit nggak? Kalau sakit jangan cubit orang juga sakit gitu. Saya selalu jelaskan begitu kepada saudara saya, teman saya, adik saya gitu. Jelaskan begitu, sebelum kita mau menipu orang, kita tipu diri kita sendiri, sakit nggak gitu.
kalau itu sakit jangan, karena orang itu merasakan hal yang sama. Makanya kalau sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus berupaya menjadi orang yang benar-benar jujur. Kita harus berupaya benar-benar menjadi orang yang benar-benar komitmen. Lo harus cantumkan seperti itu kan, gitu. Dan balen ini juga, usaha balen ini juga udah lama, alhamdulillah tuh udah mungkin udah saya sendiri udah puluhan tahun, udah berapa tahun lah usaha thrifting ini. Bahkan saya itu makin hari itu makin meluas karena itu nanti dari tangan ke tangan, dari orang ke orang gitu yang mengenal saya gitu. Dan saya juga mendapatkan kerabat, saudara, sanak famili dalam usaha thrifting ini. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di video kali ini. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah percaya sama saya dan selalu semangat, jangan mata menyerah, selalu menjadi pebisnis yang pintar, selalu menjadi pembeli yang cerdas, dan good job buat semuanya. Semangat selalu, sukses selalu.